Ya, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah persekutuan teruna. Eh, Sebelum kita mulai masuk ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi lagu Mars Teruna GPIB Cinere. Bersama tanpa ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada Ayah Bunda, cinta pada sesama, siap berdiri sedari dini, wahai teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semuanya mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Menghadap Tuhan dari Gita Bakti 17 Abadi Tak Nampak. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman. Kita agak sedikit berbeda nih Kak Adi, Iya. karena satu frame ya. Satu frame. Tapi Baru sekarang ya kita kayak Baru gini. baru hari ini kita. Baru hari ini juga. Baru kali ini. Kak Adi ketemu sama Kak Gustaf di sini. Setelah 3 bulan ya, Setelah 3 bulan nggak ketemu, akhirnya bisa duduk bareng lagi sama Kak Gustaf. dalam pelayanan ibadah hari Minggu Persatuan Teruna, Ya. tanggal 5 Juli. 5 Juli 2020. Oke adik-adik, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di dalam keterbatasan kami pada hari ini melalui ibadah online pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Kamu pimpin kami dengan Roh-Mu yang Kudus sehingga kami boleh mengerti firman-Mu yang akan kami bahas ini, kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami juga hamba dan Kak Adi yang akan bawakan firman-Mu ini sehingga kami juga boleh memberitakan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu dengan pertolongan Roh yang Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, Kak Adi, pembacaan kita pada hari ini dari mana Kak Adi? Dari Hakim-Hakim 2 Hakim-Hakim 2 ayat yang ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 16. Oke, kita bacanya ganti-gantian ya. Ya Kak. Ayat yang ke-6 saya, ayat yang ke-6 ke-7 Kak Adi,
Teman-teman di rumah juga boleh mengikuti ya. Nanti ayat yang ke-16 kita akan bacakan sama-sama. Bersama-sama. Oke. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 sampai 16. Ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, demikian bacaan kita pada hari ini Kak Adi Ya, dan adik-adik di rumah. Ya, oke, Kak Gustaf. Dari Ya, Kak cerita Adi. ini, apa sih yang mau diceritain dari firman Tuhan hari ini? Nah, kita lihat Kak Adi dalam bacaan kita dari ayat 6 sampai 16 ini, situasi yang digambarkan pada saat itu adalah bahwa bangsa Israel yang pertama nih Kak Adi. Ya. Bangsa Israel dapat dikatakan bahwa mereka itu lupa bersyukur atas karya Allah adik-adik di rumah Kak Adi. Mereka lupa atas penyertaan Tuhan. Situasinya pada saat itu Israel generasi baru yang lahir dari dan tinggal di tanah Kanaan ini dapat dikatakan mereka itu mungkin nggak tahu sejarahnya atau bagaimana saya juga kurang tahu, tapi yang pasti mereka lupa bersyukur atas karya Allah, di mana Allah yang membebaskan, yang membantu mereka bangsa Israel kala itu keluar dari tanah Mesir hingga mereka tiba di tanah Kanaan. Mereka lupakan hal itu tadi. Gitu adik-adik. Oke. Nah, yang kedua adalah bangsa Israel selalu jatuh dalam penyembahan Baal. Itu berulang kali Kadi. Mereka kalau kita baca dari hakim-hakim semuanya, jadi Allah itu mengutus para hakim-hakim ini untuk membantu Israel dalam pertobatan. Ya. Gitu adik-adik. Cuman dalam setiap hakim yang diutus, bangsa Israel bertobat. Tapi ketika si hakim ini mati, dia kembali lagi. Ya, gitu. benar. Jadi dia jatuh lagi dalam penyembahan Baal, dosa ini. Nah, ini yang Allah nggak suka, gitu Kak Adi. Maka dari itu Allah menghukum bangsa Israel kala itu. Kita bisa lihat di ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ini Allah menghukum bangsa Israel atas yaitu dosa yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Israel kala itu. Nah, Oke, Kak. jadi situasinya seperti itu sebenarnya Adi. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk tanah Kanaan. Mereka udah tiba di tanah Kanaan, mereka lupa bersyukur. Bangsa generasi Israel yang baru ini lupa bersyukur atas penyertaan Allah. Mereka terus-menerus jatuh dalam penyembahan Baal. Mereka bertobat, jatuh lagi, gitu. Jadi ya situasinya memang mungkin bangsa Israel ini bebal sekali adik-adik, gitu. Dan apa ya? Ya kalau Kak Sofi sempat bilang dulu tomat ya, tobat tomat. Apa tuh ya tobat tomat ya? Tobat kumat. Tobat kumat. Kalau teman-teman pernah ingat Kak Sofi bilang itu tomat. Ini bangsa Israel ini contoh nyatanya teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kalau dari cerita ini Kak Gustaf, sebenarnya Tuhan itu menyertai bangsa Israel, tapi bangsa Israelnya yang
kalau lagi ada masalah ya ke Tuhan. Kalau misalkan nanti tiba-tiba udah tobat terus nanti hakimnya itu udah meninggal gitu misalnya, ya dia kan kembali lagi ke perbuatannya lagi ya. Ya, itu ya penyembahan Baal itu. Penyembahan Baal itu ya. Jadi selalu Oke. terus menerus gitu. Makanya kalau kita baca lengkap hakim-hakim, mungkin pola ceritanya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Gitu ada hakim yang diutus, cuman mereka akhirnya mengikuti perintah Tuhan melalui utusan Tuhan itu, tapi ya lagi-lagi jatuh lagi dalam penyembahan Baal. Penyembahan Itu Baal. situasi bangsa Israel saat itu, masa itu Kak Adi. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau kaitin sama aplikasi kita di dalam firman ini, sebenarnya tuh Tuhan yang kita sembah sebenarnya Tuhan yang sama dengan Allah Israel. Oh, betul, Ya kan pastinya. ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang juga kita tuh nggak boleh jadi bangsa Israel kala itu yang cuman kalau ada apa ya sebutannya ya, kayak butuhnya aja. Ya, ada bel sekolah Kak Adi. Oh, bel sekolah tuh bel sepeda. Oh, itu bel sepeda ya. Mohon maaf nih Maaf teman-teman, nih. nih ya terbatas. Iya, Situasi. Kita harus Emang mensyukuri situasi seperti ini, teman-teman. lagi zaman sepedaan, Iya. jadi banyak. Ada kearifan lokal di tempat ini, ada bel sepeda yang berbunyi. Ya itu cuma intermezzo doang ya teman-teman. Ya kita kembali lagi ke aplikasi tadi dari firman Tuhan hari ini. Jadi ada lagi. sebenarnya Kerekam Banyak ya? ya? Nggak apa ya, lanjut ya. nggak apa-apa, lanjut aja ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa jadi bangsa Israel yang ibaratnya kalau ada seorang hakim datang gitu misalnya memberikan pertobatan, di situ bangsa Israel jadi bertobat. Tapi setelah hakimnya itu sudah pergi atau sudah meninggal dunia, ya kembali lagi ke penyembahan terhadap Baal tersebut. Jadi ya muter-muter gitu aja sebenarnya teman-teman. Nah, hal yang seperti inilah yang sebenarnya kita nggak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika sudah diberikan apa yang kita butuhkan dari Tuhan, kita harus mengucap syukur, bukan justru melupakan Tuhan. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang mau Kak Gustaf dan Kak Adi bagikan ke teman-teman. Yang pertama itu adalah kita tuh juga harus selalu mengucap syukur sebagai wujud mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena walaupun kita tidak walaupun kita di masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan tuh sebenarnya tetap menjaga kita. Betul Nah, Kak Adi. kayak gitu. Dan yang kedua adalah kita tuh juga belajar dalam kasih. Mungkin teman-teman di sini sering dong kita waktu ibadah pun kita selalu mengucapkan hukum kasih. Teman-teman juga pasti tahu persis apa itu kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kita itu juga harus terus mengasihi Tuhan dan menghendaki juga dalam kasih tersebut ke sesama kita. Jadi nggak cuman antara kita dengan Tuhan aja, tapi juga antara kita dan sesama. Kayak gitu. Nah, contoh yang paling konkret saat ini sebenarnya adalah di pandemik COVID-19 sekarang. Mungkin teman-teman di sini ngerasa kok Tuhan meninggalkan kita ya, kok Tuhan mengizinkan ya hal ini terjadi. Nah, sebenarnya dari situasi pandemik saat ini pun Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kita itu kembali lagi kepada Tuhan, supaya kita itu mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Jadi nggak cuma dalam kondisi yang baik-baik aja yang kita malah kita berdoa mengucap syukur kalau misalkan kondisinya mengenakan buat kita. Nggak hanya itu aja, tapi di kondisi-kondisi yang lemah pun, di kondisi pandemik seperti ini pun kita juga tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebenarnya itu sih yang mau diajarin dalam perikop ini. Jadi nggak cuman datang kayak misalkan contohnya ya bangsa Israel, kayak ada hakim bertobat, hakimnya pergi terus akhirnya kembali lagi ke penyembahan berhala. Nah, nggak seperti itu yang mau kita sebenarnya yang kita ajarkan ke teman-teman sebenarnya bukan itu. Tapi pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita itu mau bersyukur karena telah menjadi umat pilihan Tuhan. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, setia dan taat kepada Allah dengan penuh kasih sebagai wujud ungkapan syukur. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan ngebangun namanya komitmen. Mungkin teman-teman udah sering banget dengar yang namanya bikin komitmen. Nah, itu kan sering ya jadinya kayak mungkin teman-teman juga bosan soal komitmen. Cuman di sini Kak Adi dan Kak Gustaf ada tugas sedikit buat teman-teman. Nah, tugasnya itu sebenarnya gampang, bukan bikin video, bukan foto, bukan bukan upload di mana-mana upload ya. di IG atau apa Upload di IG. Sebenarnya simple aja, cuman isi komen di bawah. Bikin isi komennya komitmen apa sih atau ungkapan syukur apa yang teman-teman sudah lakukan selama pandemik ini berlangsung. Gitu aja. Nanti Kak Gustaf, Kak Adi, Kak Sukma dan kakak yang lainnya akan klik like di situ. Cuma gitu doang. Klik like, love, kita kasih love ya. Kita kasih Atau love kalau yang bisa banyak. kita balas komen, kita balas komen nanti. Nanti kita balas semuanya komen-komennya. Jadi teman-teman tugasnya hanya mengisikan komen di bawah link video ini. Itu teman-teman. Dan teman-teman di situ boleh mengekspresikan seperti apa ungkapan syukur teman-teman dalam menghadapi pandemik saat ini. Yang tentunya juga itu merupakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas dari teman-teman. Seperti itu. Ada tambahan nggak Kak Gustaf? Paling tambahan dari aku bagaimana kita Kak Adi, adik-adik semua yang di rumah, kita bisa tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, kita menjaga keakraban, keintiman kita dengan Tuhan sepanjang waktu Kak Adi. Ya, gitu. betul, Jadi betul. kalau tadi Kak Adi bilang, ya kita nggak musiman gitu mengasihi atau kita mencari Tuhan. Ya, kita benar-benar. sepanjang waktu. Nah, kira-kira itu Kak Adi yang mau aku tambahkan Kak Adi. Kak Adi mau ditambahin lagi nggak? Bentar, ada satu lagi Kak. Apa tuh? Kalau satu lagi tuh kita dan teman-teman semua, kita maksudnya Kak Adi sama Kak Gustaf dan teman-teman semua adalah umat Tuhan masa kini yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, dan kita juga harus mengasihi Tuhan dengan selalu taat kepada Tuhan. Kuncinya cuma itu teman-teman, taat kepada Tuhan. Nah, jadi dengan kalian taat pun pasti kalian akan dengan sendirinya rajin berdoa, akan dengan sendirinya rajin baca firman Tuhan, karena kalian sendiri pun mau mendekatkan diri kalian kepada Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga itu merupakan salah satu wujud dari syukur Mengasihi kita dan Allah. mengasihi Allah juga. Kapan syukur kita? Oke. Gitu teman-teman. Jadi sebelum kita tutup pelayanan firman pada hari ini, Kak Gustaf akan tutup dalam doa. Mantap Kak Adi. Memang selalu begitu. Oke, silakan Kak Gustaf. Mari Kak Adi, mari teman-teman. Saya ya harusnya. Iya, nggak apa-apa. Sudah biasa teman-teman tahu kan? Ulang. Cut. Oke, baik teman-teman, kita sudah di penghujung pelayanan firman kita. Nah, kakak akan mengajak teman-teman semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua di dalam keterbatasan kami dapat membaca firman-Mu ya Tuhan, dan akan mengaplikasikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami ke depannya ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga ya Tuhan, Kau telah memberkati hamba dan juga Kak Gustaf untuk memberikan firman Tuhan ini, sehingga kami berdua dan juga para teman-teman semua dan para kakak lainnya dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami akan melanjutkan beberapa kegiatan kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Kau mau sertai kami selalu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. God bless you teman-teman. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa mengikuti EMPT hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati kami satu persatu Tuhan, agar dalam EMPT ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami Tuhan, kiranya Kau berkati kami, keluarga kami satu persatu Tuhan, dari orang tua kami Tuhan, kakak adik kami Tuhan, kiranya Kau berkati mereka, berkati dalam kesehatannya,
Dan kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang terbaring sakit, kiranya Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau berkati juga teman-teman kami yang akan memasuki studi barunya Tuhan, memasuki sekolah baru, memasuki kelas baru, kiranya Kau berkati Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja Tuhan, untuk Kau berkati khususnya GPB Cinere, Kau berkati setiap program yang dijalankan, agar segala satunya sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, sesuai dengan pelayanan yang kami lakukan. Dalam doa syafaat juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu mungkin tidak hanya bangsa kami maupun seluruh dunia ini sedang dilanda pandemi Tuhan, tapi terkhususnya untuk bangsa kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, kiranya Kau berkati bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan kembali kesehatan untuk bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan kembali perekonomian untuk bangsa ini Tuhan. Kiranya Kau berkati segala sesuatu Tuhan yang ada dalam bangsa ini, dari pemimpin jajarannya, dari yang pemimpin tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Kau berkati segala sesuatunya Tuhan, agar segala sesuatunya bisa sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna itu Tuhan kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi amatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, dagingnya sujud tujuan selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Sandang panganku dipenuhi oleh puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian samanya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan sepanjang hari, hingga kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar kali ini dapat menjadi manfaat bagi kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendoakan persembahan yang telah kami kumpulkan agar bisa menjadi berkat bagi gereja dan juga orang-orang yang membutuhkannya. Berkati kami yang sedang dalam pelayanan, dan berkati pula orang-orang yang berhalangan agar dapat melakukannya pada hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi pengutusan, diambil dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga Yesus hidup.
Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ibadah di hari Minggu ini. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami telah menjalani rangkaian peribadahan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini ya Tuhan Yesus dapat tinggal diam selamanya dalam hati kami, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami juga akan melanjutkan beberapa kegiatan kami ke depan. Kiranya Kau mau sertai kami selalu ya Tuhan Yesus, dan biarlah berkat-Mu melimpah di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. God bless us.